Annyeonghaseyo yorobun. Hai teman-teman semua. Kita mau mereview sebuah film berjudul Sleeping with My Student. Film ini menceritakan tentang seorang perempuan yang sudah cerai dari suaminya yang tengah liburan di sebuah hotel mewah bersama dua temannya. Mereka berlibur untuk merayakan kenaikan jabatan perempuan ini menjadi kepala sekolah. Namun siapa sangka, di saat tengah berlibur itu, ia bertemu dengan seorang pria muda yang tampan. Ia pun hanyut dalam getar-getar asmara dan akhirnya melakukan mantap-mantap dengan pria muda tersebut. Ternyata tanpa dia ketahui, pria muda tersebut memang sudah merencanakan itu untuk membalaskan dendamnya atas keretakan keluarganya di masa lalu. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai. Di awal film, kita diperlihatkan pada sebuah mobil yang sedang berjalan pelan, menelusuri jalan yang sunyi dan gelap. Di dalam mobil tersebut terdapat sepasang suami istri yang sedang bertengkar, dan bayi mereka yang sedang menangis di bagian belakang. Suami istri ini bernama Felix dan Jun, serta bayi yang sedang menangis tersebut bernama Ian. Pasangan tersebut sedang meributkan tentang masalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Felix. Mereka saling mempertahankan opininya masing-masing. Sambil berteriak, Jun mengatakan bahwa Felix telah berselingkuh dengan perempuan yang ia kenal. Sedangkan Felix tidak mau mengakui bahwa ia telah berselingkuh. Ia mengatakan bahwa ia tidak selingkuh, dan itu hanya perasaan Jun saja yang terlalu berlebihan. Namun Jun yang sangat yakin bahwa Felix telah berselingkuh, tidak bisa lagi menahan emosinya. Jun yang terbakar api cemburu pun akhirnya meluapkan amarahnya. Ia berkata, "Lebih baik kita mati bersama daripada hidup melihatmu tinggal bersama perempuan selingkuhan itu." Tanpa pikir panjang, Jun mencoba meraih setir mobilnya dan menggerakkannya secara acak. Mobil mereka pun menjadi tidak terkendali dan akhirnya menabrak mobil lain yang sedang parkir. Peristiwa ini menyebabkan kecelakaan yang menewaskan Felix. Sedangkan Jun dan Ian selamat. Jun ternyata memiliki gangguan kejiwaan yang membuatnya memiliki tingkat kecemburuan yang tinggi atau over possessive. 17 tahun telah berlalu. Lalu alur cerita pun berpindah pada para perempuan yang sedang melaksanakan party kecil-kecilan di sebuah hotel mewah. Yang bergaun merah adalah Katie, yang diperankan oleh Gina Holden, dan dua orang temannya yaitu Megan dan Stacy. Mereka sedang merayakan kenaikan jabatan Katie menjadi kepala sekolah dengan ngobrol-ngobrol santai sambil meminum wine. Oh iya, mereka ini adalah guru-guru di sekolah menengah atas. Terlihat salah seorang dari mereka mengeluhkan tentang pendingin ruangan yang ada di kamar mereka karena mereka kepanasan. Kemudian mereka memanggil petugas hotel untuk memperbaiki pendingin ruangan tersebut. Tak lama kemudian, datang seorang pria tampan yang terlihat masih muda, memperbaiki pendingin yang rusak tadi. Pria ini bernama Ian. Kedua teman Katie ini sengaja agak genit kepada Ian, karena Ian terlihat masih sangat muda. Berbeda dengan Katie yang agak malu-malu untuk menatap Ian. Saat ingin tidur, Katie ingin memanjakan diri sejenak di kolam renang. Sedangkan kedua temannya memilih untuk tidur duluan. Saat duduk sendirian di tepi kolam, tiba-tiba datanglah Ian yang ingin berendam. Ia mengajak Katie untuk ikut berenang bersamanya. Namun Katie menolaknya. Lalu karena Katie tidak mau ikut, akhirnya Ian merendamkan seluruh badannya seperti tenggelam. Namun karena Ian terlalu lama di dalam, Katie pun merasa curiga. Ia berpikir kalau Ian tenggelam. Akhirnya Katie pun masuk ke dalam kolam untuk menolongnya. Namun secara spontan, Ian naik ke permukaan dan tertawa karena melihat Katie yang terlihat ketakutan. Ian meminta maaf dan mengatakan kalau ia tidak tenggelam. Ia memang suka duduk di dasar kolam renang untuk menjernihkan pikiran. Sejenak suasana pun menjadi hening dan mereka saling menatap. Terlihat dari wajah Katie kalau dia merasakan hal yang tidak biasa, seperti orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama.
Katie langsung mengalihkan suasana. Ia pun pamit karena takut hal yang diinginkan terjadi. Namun karena Ian sepertinya sudah profesional dalam merayu perempuan, ia pun menggoda Katie dan mengatakan bahwa Katie sangat seksi. Lalu akhirnya mereka menuju kamar untuk minum. Namun ternyata tidak hanya minum. Ian pun mulai berani langsung mencium bibir Katie. Katie sebetulnya sempat menolaknya. Namun karena Ian gigih dan pantang menyerah, ia mencobanya lagi. Dan Katie pun hanyut dalam godaan Ian. Lalu akhirnya mereka khilaf dan lanjut untuk bercocok tanam. Tanpa sepengetahuan Katie, diam-diam Ian merekam adegan tersebut. Mereka beradegan seperti sepasang pengantin yang sedang berbulan madu. Mereka pun sukses melancarkan aksinya saling menyerang, dan akhirnya sama-sama puas. Keesokan harinya terlihat Katie yang bangun sendiri di kamar, sedangkan Ian sudah pergi duluan. Katie pun hanya menganggap kejadian tadi malam hanyalah nafsu sesaat dan langsung melupakannya. Kemudian kamera memperlihatkan Ian yang sedang menunggu seseorang di sebuah parkiran. Ternyata Ian bukanlah petugas hotel, melainkan ia hanya menyamar saja untuk bisa mendekati Katie dengan menyogok dan membayar petugas hotel yang asli menggunakan narkoba. Setelah selesai berlibur, Katie pun kembali ke rumah dan bertemu dengan anaknya bernama Bree yang diperankan oleh Jessica Belkin. Jadi dikisahkan di sini kalau Katie ini sudah bercerai dengan suaminya. Namun sesekali suaminya datang ke rumah untuk melihat anaknya. Bree melihat ibunya terlihat berbeda saat sampai di rumah dan mengatakan kalau ibunya terlihat lebih ceria. Mungkin ini karena Katie telah melakukan senam awet bersama Ian. Ian sampai di rumahnya, dan saat masuk ke rumahnya, ia melihat seorang pria tua yang tengah duduk di ruang tamu. Pria tua ini merupakan ayah tiri Ian. Ia tidak suka dengan ayah tirinya karena selalu bersikap kasar dengan ibunya. Dan di samping itu, ternyata ayah tirinya ini punya profesi sebagai penjual obat-obat terlarang. Ian menemui ibunya yang sudah lama stres akibat ditinggal mati suaminya dulu. Esok paginya, Katie bersama Bree siap-siap untuk pergi ke sekolah. Ini merupakan hari pertama Bree memasuki semester baru. Saat sampai di sekolah, Katie sangat kaget karena ia melihat Ian berjalan masuk ke dalam sekolah. Namun ia berpikir kalau itu hanya halusinasinya saja. Sesampai di sekolah, Bree terpaksa duduk di bangku paling belakang, karena bangkunya selalu direbut lebih dahulu oleh siswa lainnya. Di sini, Bree ragu-ragu untuk bersosialisasi. Oh iya, perlu diketahui bahwa Bree kadang-kadang gagap jika berbicara dengan orang lain, sehingga ia sering mengalami bullying di sekolahnya yang lama. Itu sebabnya, Bree akhirnya memutuskan untuk pindah ke sekolah yang dikepalai Katie atau ibunya sendiri. Saat kelas akan dimulai, terlihat Ian memasuki kelas. Ternyata Ian sekelas dengan Bree. Ian duduk di samping Bree. Ia mengajak Bree berkenalan. Bree sendiri belum tahu kalau Ian pernah tidur dengan ibunya, sehingga Bree fine-fine aja dideketin sama Ian. Semenjak mereka saling kenal, mereka menjadi lebih sering bersama. Bree merasa bahagia setiap berjumpa dengan Ian. Bree pun menceritakan kedekatannya dengan salah seorang siswa lelaki di sekolahnya itu kepada ibunya. Katie yang tidak mengetahui lelaki itu siapa, merasa ikut bahagia aja karena melihat putrinya berbahagia. Namun kebahagiaan Katie itu hanya berlangsung sesaat, sampai ia menerima semua pesan yang berisikan foto pakaian dalamnya yang ia gunakan saat melakukan cocok tanam dengan Ian. Adegan pun berpindah pada saat kelas ingin dimulai. Katie yang sedang berbincang-bincang dengan seorang guru, seketika kaget karena melihat Ian masuk ke kelas itu juga. Katie yang mulai merasa tidak tenang setelah kemunculan Ian kembali, mencoba menyelidiki asal-usul Ian. Ia bertanya kepada guru-guru, dan bahkan mengumpulkan data riwayat Ian.
Dibantu seorang polisi yang bertugas di sekolah tersebut, mereka pun mengetahui bahwa Ian dikeluarkan dari sekolahnya yang lama karena telah memecahkan kaca jendela dengan menggunakan kursi. Suatu ketika dari jendela kantor Katie, ia melihat Ian sedang duduk dengan Bree di luar. Katie langsung menghampiri mereka berdua dan mengajak Bree untuk pulang. Bree pun bingung kenapa Katie malah mengajaknya pulang dengan cepat. Padahal Bree berencana ingin memperkenalkan laki-laki yang selama ini perhatian padanya. Hal tersebut tentu membuat Bree marah dan kecewa terhadap Katie. Singkat cerita, ia sedang menemui ibunya yang stres itu. Ia menunjukkan foto Katie kepada ibunya. Kenangan pahit pun kembali teringat oleh June, ibunya Ian itu. Jadi, Katie merupakan selingkuhan ayahnya Ian dan sekaligus menjadi dalang retaknya keluarga Ian yang kemudian menyebabkan ibunya stres seperti sekarang ini. Sementara itu, untuk membuat Bree menjadi sedikit lebih tenang, Katie menyuruh mantan suami untuk mengajak Bree makan malam. Sedangkan Katie menelpon salah satu temannya untuk datang ke rumah dan menceritakan semua kejadian yang telah terjadi di hotel beberapa waktu lalu, serta mencari solusinya. Saat Bree dan ayahnya tengah makan malam di sebuah restoran, tiba-tiba datanglah Ian. Bree pun pura-pura ke toilet untuk menemui Ian. Merasa Bree terlalu lama ke toilet, ayahnya pun mencoba menyelidikinya ke belakang dan menemukan bahwa Bree sedang ngobrol dengan Ian. Mereka pun sempat berkenalan. Ian mengatakan kalau ia hanya teman sekolahnya Bree. Kemudian ayahnya meminta Bree untuk kembali ke meja. Terusik dengan kehadiran Ian, Katie memikirkan cara untuk menjauhkan Ian dari Bree. Akhirnya Katie menemukan cara dengan meletakkan pisau di loker Ian. Katie mengendap-endap masuk ke sekolah pada malam hari, kemudian memasukkan pisau ke dalam lokernya. Keesokan harinya datanglah polisi ke kelasnya Ian. Mereka menuju loker Ian untuk menyelidikinya. Katie pun menyuruh Ian menuju ke ruangannya. Ia mengancam Ian agar ia tidak mendekati putrinya lagi. Namun bagaikan bumerang, Ian marah dan malah mengancam Katie dengan menunjukkan video enak-enak mereka saat di hotel. Ia mengancam Katie agar menebusnya dengan sejumlah uang. Jika Katie menolak, maka ia menyebar video tersebut. Kejadian tersebut membuat Ian dikeluarkan dari sekolah. Hal tersebut membuat Ian marah. Kemudian ia langsung bergegas pulang ke rumah. Namun saat sampai di rumah, ia malah mendapati ayah tirinya baru saja memukuli ibunya. Di tengah pikirannya yang kacau, akhirnya Ian melampiaskan emosinya dengan menikam ayahnya dengan sebuah pisau. Namun ternyata kejadian tersebut dilihat oleh seorang siswi teman sekelasnya. Karena di saat Ian pulang ke rumah, teman siswi itu membuntuninya sampai ke rumah. Ternyata temannya tersebut punya rasa suka terhadap Ian. Ian mengancam agar tidak memberitahukannya kepada siapapun. Keesokan harinya, Ian segera menghampiri Bree di sekolah. Bree pun diajak membolos oleh Ian. Awalnya Bree takut, tapi karena Ian jago merayunya, akhirnya Bree pun mau. Namun sebenarnya Ian tidak ingin mengajak Bree jalan-jalan, tetapi Ian ingin menculik Bree agar bisa mendapatkan uang dari Katie. Katie akhirnya mengetahui jika Bree membolos bersama Ian. Ian membawa ia pergi. Katie langsung panik dan meminta bantuan salah satu temannya. Singkat cerita, Ian membawa Bree ke suatu tempat bangunan tua yang merupakan rumahnya dulu saat ayah kandungnya masih ada. Di dalam perjalanan, Ian menceritakan semuanya kepada Bree. Mulai dari ia pernah enak-enak dengan Katie, dan tentang drama perselingkuhan ayah kandung Ian dengan Katie yang membuat keluarganya hancur berantakan. Ian menelpon Katie dan mengatakan, jika ingin Bree selamat, maka ia harus membawa sejumlah uang. Katie pun berusaha untuk mengumpulkan uang dan perhiasan yang ia punya dan langsung datang ke tempat Ian dan Bree. Katie pergi bersama satu orang temannya dan memintanya menunggu di mobil. Dan jika dalam 10 menit Katie belum balik ke mobil, maka temannya akan menelpon polisi.
Dengan langkah yang cepat, Katie segera masuk ke dalam bangunan dan menaiki tangga menuju lantai atas. Dan di sana ia melihat Ian dan Bree. Ian segera menjelaskan maksud dari tujuannya selama ini mendekati Katie dan Bree. Ian kesal atas perlakuan Katie 17 tahun lalu saat berselingkuh dengan ayah kandungnya, sehingga Ian ingin balas dendam kepada Katie. Katie pun akhirnya jujur dan membenarkan hal tersebut sehingga membuat Bree kaget. Tanpa pikir panjang, Ian segera menodongkan pistol ke arah Bree. Katie dengan sigap menghalangi rencana Ian tersebut, hingga akhirnya mereka berdua terjatuh dari lantai atas yang membuat Ian meninggal. Akhir cerita Katie, Bree bersama mantan suaminya memulai untuk membuka lembaran baru dan melupakan masa lalu. Sedangkan ibu kandung Ian tetap hidup sendirian.